Makanya dulu aku optimis, jadi orang yang paling optimis pernah, jadi orang paling pesimis pernah, sampai pada akhirnya aku sadar bahwasanya hidup itu determinis, kita nggak bisa ngendaliin apapun. Itu waktu yang akan menjawab beserta proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Ceritain episode kali ini. Saya akan ngobrol sama salah satu teman saya yang udah lama nggak ketemu nih. Penulis buku, petualang, pokoknya banyak lah yang dia kerjain. Jadi tukang cabe, Bang. Genta Kiswara. Halo Bang Boy. Sehat, Gen? Alhamdulillah sehat dong. Sehat nggak sehat sih sebenarnya. Sehat nggak sehat ya? Tapi mau gimana? Hidup tetap harus berjuang. Hidup harus tetap harus berjuang. terus berkembang lah, berkembang biak, berkembang banyak, makin keren lah ke depannya. Pokoknya terus diusahain, Bang. Terus diusahain. Kita terakhir ketemu tuh kayaknya 2 tahun lalu ya? Iya, di Jogja, Bang ya. Di Jogja ya? Iya. Belum pulang waktu itu ya? Belum pulang. Abang balik duluan kan? Iya, Ninggalin saya di sana. Kuliah waktu itu. Terjebak pandemi ya. Akhirnya pulang, nggak kuat bertahan di Jogja. Event nggak ada. Terus hubungan apa ya? Kok jadi bahasa asmara? Saya nggak mau bahas itu tadi, Pak. Asmara hancur. Akhirnya tidak ada sandaran hidup. Ya udah, satu-satunya jalan saat itu ya udah pulang kampung paling benar. Gitu. Pulang kampung untuk menyelamatkan hidup. Biar tetap hidup ya. Biar tetap hidup. Biar tetap. Nebeng makan sama emak di rumah. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Genta Kiswara ini adalah salah satu penulis buku dari Sumatera Barat, Pariaman. Bukunya ada 7. 8 apa 7? 6, Bang. Oh, 6. Mau 7. Mau buku ke-7. Yang terbaru kemarin judulnya yang tak tersampaikan usai perpisahan. Yang tak tersampaikan usai perpisahan, dan semuanya ada di toko buku. Iya, dibeli ya? Dibeli. Genta Kiswara. Iya, Bang. Kemarin itu kan pandemi ya, Gen ya? Iya. Sempat depresi nggak? Waduh, parah, Bang. Gimana? Kalau bicara depresi, ya mau gimana, Bang? Saya memandang ketika kita menjadikan dunia tulis sebagai sandaran hidup, tentu industri kreatif itu sangat berperan di dalamnya, Bang. Yeah. Semisal kayak event, acara musik, atau ya event-event literasi yang dulunya diselenggarakan begitu sering gitu loh. Yeah. Sampai pada akhirnya pandemi membuat kita tidak bisa berkumpul atau menciptakan kerumunan. Yeah. Itu dilarang gitu loh. Ya di sana otomatis yang namanya pendapatan pasti berkurang, Bang. Yeah. Pendapatan menurun, penjualan buku pun jadi turun, karena buku segala ditutup dampak, ya. Semuanya kena dampak gitu. Tapi yang nggak bisa memungkiri ya apa ya? Pandemi juga ujian sekaligus pembelajaran sih sebenarnya. Ya seleksi alam kayak yang kita obrolin tadi lah. Siapa yang bakal bertahan, siapa yang bakal redup, siapa yang bakal muncul setelah ini. Gitu. Selama pandemi berarti karena penjualan buku berkurang banget ya. Toko buku tutup karena PPKM, terus macam-macam lah. Jadi nggak bisa ada penjualan. Online pun kayaknya kita belum terlalu siap sih. Benar. Negara kita belum terlalu siap waktu Soalnya itu. Waktu online itu kan baru mempelajari skemanya. Iya. Pandemi masuk, akhirnya orang mempelajari skema online kan. Jualan online, Shopee mendadak dipelajari, Tokped dan segala macamnya gitu. Tentu yang namanya pembelajaran butuh proses kan. Nggak langsung jadi jualan gitu. Ya, dan nggak bisa langsung laku juga, harus ngebangun pasar dulu ya. Itu kan, dia, ya? Bang, problematikanya. Pelajaran penting apa sih yang Genta dapat dari pandemi ini sebagai seorang pekerja kreatif? Penulis buku full time lah. Sebenarnya aku memandang pandemi ini sebagai waktu rehat sih, Bang. Rehat. Pembelajaran penting yang aku dapat sebenarnya apa ya? Dulu aku mungkin terlalu optimis gitu. Terlalu optimis, terus aku juga pesimis gitu. Gimana tuh maksudnya? Aku dulu pengen mengejar banyak hal gitu. Banyak plan yang aku kerjakan, banyak hal yang aku inginkan gitu. Aku bangun segala sesuatunya, anak tangganya aku mulai naikin, terus sampai pada akhirnya ya beberapa jadi, beberapa enggak gitu. Tapi ternyata hidup emang nggak bisa kita tebak. Nggak selalu sesuai rencana ya. Iya, makanya dulu aku optimis, jadi orang yang paling optimis pernah, jadi orang paling pesimis pernah, sampai pada akhirnya aku sadar bahwasanya hidup itu determinis, kita nggak bisa ngendaliin apapun. Itu waktu yang akan menjawab beserta proses yang kita jalani tadi. Kadang ada yang berproses begitu matang, tapi nggak jadi juga, Bang gitu. Saya lihat gitu.
Ada orang yang mungkin tidak terlalu mengejar kebahagiaan, tidak terlalu mengejar keinginan, tapi Tuhan datangkan segala sesuatunya itu ke dalam hidupnya dengan cara suma-suma. Saya pernah baca quote abang dan itu saya ingat banget itu dulu saya percaya, kata abang di tweet itu, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak gitu. Sampai pada akhirnya saya lupa kalau orang lain itu punya segala kemujuran yang menjalar di hidupnya, privilege dari orang tuanya. Itu benar-benar saya rasain ketika pandemi gitu loh. Mungkin yang punya orang tua berada punya keluarga yang sedikit mapan, itu akan tertolong lah sedikit banyak. Tapi ketika kita memulai benar-benar proses dari dasar, dari bawah, dan dengan background yang tidak terlalu indah gitu loh, itu akan sulit bang di fase saat ini. Ya karena kita nggak ada apa ya? Nggak ada tempat sandaran. Nggak ada tempat sandaran. Pas pandemi langsung tumbang gitu ya. Itu. Terus juga lingkungan. Saya jadi kayak merasa membangun lingkungan yang baik itu adalah penting di saat fase-fase sekarang. Ya. Mungkin dulunya saya lebih senang sendiri, lebih jarang diajak orang ketemu, juga malas. Saya lebih banyak nikmatin waktu sendiri, berproses secara sendiri. Hingga akhirnya saya sadar di era atau di saat pandemi seperti ini kita butuh orang lain, bang. Iya, betul. Nah, sementara dulunya saya terlena gitu loh. Saya tidak terlalu menjaga individualis, hablum minana saya dengan orang lain tidak saya jaga. Sampai pada akhirnya ya di kondisi pandemi saat ini ya saya terpaksa sendirian dan orang pun enggan untuk memberikan pertolongan ya terhadap diri saya. Ya, karena nggak kenal juga mungkin kan. Bener, bang. Nggak kenal juga kan. Gitu. Itu sih nilai positifnya. Tapi ya buruknya gitu. Tapi positifnya ya saya jadi lebih banyak waktu sama keluarga. Terus juga meliarkan sisi anak-anak yang ada dalam diri saya gitu. Misalnya kembali mengulang hal-hal yang dulunya sering saya lakukan, terus waktu saya sibuk berkarya saya tidak melakukan lagi. Nah, pandemi saya manfaatkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Apa tuh contohnya? Misalnya kayak, ya saya juga suka nanam-nanam bang, ngecat rumah, bersih-bersih, itu saya senang. Akhirnya salah satu pelarian itu nanam ya? Nanam bunga, cabe, terus juga ngecat kamar, ngedesain kamar. Dari yang awalnya kamar berantakan itu jadi sekarang jadi sedikit tertata lah gitu. Terus juga membangun komunikasi sama orang tua jadi lebih intens, lebih nyaman. Orang tua pun jadi kayak merasa diperhatikan gitu. Itu sih yang saya tangkap. Tapi ini nggak, pandemi itu bikin Genta sadar nggak sih kalau menabung, berinvestasi itu penting banget untuk seorang pekerja kreatif. Karena saya sadar kekurangan saya dari dulu adalah memanajemen keuangan itu saya memang belum bisa. Gitu. Saya tipe kalau orang yang kalau pengen beli di saat ada gitu. Padahal sesuatu yang saya beli itu saya belum tentu fungsinya apa nih gitu loh. Ikutin tren, ngikutin tren. Terus juga ya paling biar bisa menunjang karya sedikit banyaknya, tapi dengan alat lain yang lebih murah atau yang saya punya saat itu mungkin masih bisa dikerjakan gitu loh. Nah, saya jadi kayak manajemen keuangan saya benar-benar hancur dari dulu bang. Bahkan sampai saat ini saya masih mempelajari cara untuk bersabar. Nah, pandemi juga menjadikan saya jadi masih pelajaran jadi orang yang penyabar bang gitu. Karena ya keuangan sulit, terus juga kehidupan event kadang kerja sama nggak ada, datang pun cuma sesekali. Jadi saya ketika pengen sesuatu saya jadi belajar bersabar sekarang. Yang sebelumnya duitnya bisa kalau mau apa aja bisa gitu-gitu. Tiba-tiba di posisi akhirnya harus berhemat, harus menahan diri gitu. Menahan diri. Jadi ya mungkin andai setelah pandemi ini reda atau memang berakhir gitu, ya saya mungkin akan jadi jauh lebih mempertimbangkan banyak hal ke depannya. Ya, nggak akan hambur-hamburin uang lagi. Entah itu dalam urusan uang, entah itu dalam urusan karya, entah itu urusan apa, jadi lebih saya pikirkan ke depannya. Jauh sih bang. Iya sih, karena itu kan ya. Kadang kita tuh nggak sadar sesuatu itu merugikan kita sebelum kejadian buruknya menimpa kita. Harus ada dana cadangan itu, dana simpanan itu benar-benar harus ada sih ke depannya. Soalnya kita keadaan ke depan kan kita nggak pernah bisa nebak. Betul. Apalagi kita laki-laki ya. Iya, bakal ngidupin anak orang ya bang ya. Iya. Harus punya tanggungan ini. Ngidupin diri sendiri aja masih susah, gimana mau nikah coba. Apa proyek sekarang Gen? Ya sekarang sih bang masih sibuk
meningkatkan intensitas lagi kembali ke media sosial karena saya rasa kemarin saya sudah cukup terlena, terlalu bersantai-santai, berleha-leha meskipun sebenarnya saya tetap nulis. Cuma saya mikir kayak gini Bang, terakhir kita mungkin ketemu di Kubi ya, pas di Padang, sempat sebentar. Oh iya. Setahun yang lalu ya. Iya, Ginta ngobrol ke Abang kan, itu waktu itu masih pandemi Abang bilang ya. Meskipun sebenarnya tetap nerbitin buku, tapi di dalam otak itu ini Bang, berkecamuk Bang. Kadang mikir mumet ya. Mumet Bang gini, udah capek ngerjain nih Bang gitu. Nah, kita kan bukan hanya memikirkan karya, tapi juga memikirkan bagaimana keberlangsungan karya ini. Proses penjualan dan segala macamnya gitu. Soalnya di dalam penerbit kan yang hidup bukan kita doang gitu loh. Ada banyak orang yang menggantungkan hidup di sana. Saya jadi mikir apa nggak sia-sia menerbitkan buku di keadaan seperti ini. Dan saya cukup salut sama Abang sebenarnya ya. Abang berani nerbitin berapa 5 buku ya Bang? Ini mau 6 nih. Saya malah mikir saya cuma berani 2 Bang. Itu pun kemarin udah di chat sama penerbit gimana nasib. Kenapa? Saya dilema gini. Iya benar-benar tidak sesuai harapan saya Bang. Gitu. Saya ngerjain naskah mungkin ya saya tipikal sadar Bang. Dari dulu proses menulis saya rasa bertumbuh Bang. Gitu. Saya yang mengawali cuma dari prosa tunggal, Senandika. naik prosa liris, naik ke Senandika, dari Senandika saya kumpulan cerita. Akhirnya saya mencoba untuk bikin novel kan. Karena saya tipikal yang nggak mau terjun langsung, tapi saya belajar dulu. Saya nggak berani langsung coba novel, langsung coba ini. Saya coba hal-hal yang saya rasa bisa dulu nih. Saya bisanya di prosa dulu. Udah saya fokus di prosa dulu, habis itu baru ke yang lain. Nah, saya naskah-naskah yang saat ini tersisa gitu adalah naskah-naskah yang benar-benar saya kerjain dari hati, Bang. Tentu ketika saya mengerjakan itu ada harapan yang besar juga terhadap naskah. Efeknya kalau bisa sebaiknya. Nah, sebaiknya tentu imbang lah gitu ya. Itu sih Bang, makanya saya masih takut buat nerbitin buku saat ini. Tapi jadinya gini Gen, salah satu kenapa misalnya saya tuh selalu nerbitin buku ya berkala. Iya. Karena kalau kita kalau kita nggak muncul nih di permukaan, kita akan hilang pelan-pelan Gen. Misalnya nih ada momen-momen tertentu kayaknya Genta tuh menghilang dari media sosial. Iya. Ya kan? Iya. Kayaknya awal-awal pandemi ya, setahunan pandemi, tiba-tiba Genta nggak pernah update lagi gitu. Benar. Itu Genta ngerasa ini nggak sih? Orang jadi kayak lupa. Benar. Nah, kalau misalnya kayak gitu, dengan Genta nggak nerbitin buku lagi, apakah itu nggak takut nanti orang? Takut sih Bang sebenarnya, tapi di saat itu saya juga ngerasa sedang berada di titik paling rendah dalam hidup sih. Saya bahkan sempat ngobrol ke Mas TP waktu itu. Jadi Mas TP ini orang penerbit? Iya, pimpinan redaksi saya. Saya ngomong, apa ini mungkin buku terakhir saya yang tak tersampaikan usai perpisahan ini gitu. Oke. Saya sempat ngomong kayak gitu Bang, karena saya mikir gini Bang. Dulu saya adalah orang yang percaya bahwa dengan menulis saya bisa hidup Bang. Jauh sebelum pandemi ini lahir gitu. Karena kita nggak pernah ngebayangin pandemi. Iya, saya nggak pernah bayangin bakal ada hal kayak begini Bang. Sesuram ini. Iya. Saya bahkan saking optimisnya semua teman-teman yang mungkin tidak punya pekerjaan di kampung atau teman-teman saya yang emang minta lowongan pekerjaan, saya suruh nulis. Ini kamu nulis, saya kasih bayangan bahwa rate gaji content writer dan copywriter untuk daerah Jakarta itu udah tembus di angka 11 juta. Apa kalian nggak mau nulis ini segala macam? Saya kasih. Tapi pada akhirnya saya sendiri yang mengubur mimpi itu. Saya kubur hal itu waktu awal pandemi itu. Saya ngelihat saya nggak bisa hidup nih dari sini. Kalau saya nggak punya usaha sampingan di luar itu. Jadi Gen, ada sebenarnya. Saya pernah dengar tuh. Panji yang bilang, Panji stand up comedy. Iya. Kita tuh lebih kurangnya ya, kita tuh nggak boleh ngebunuh mimpi kita nggak boleh ngubur mimpi kita, karena mimpi itu nggak akan pernah mati dan hanya akan jadi penyesalan ketika kita tua. Benar. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngubur mimpi kita, nanti kita tua tuh kita nyesal, kenapa kita nggak ngejar itu. Iya, akhirnya saya sadar sih Bang. Iya, dulunya saya jauh sebelum saya memiliki karya, saya menulis juga bukan tidak mengharapkan apapun.
Saya juga tidak pernah membayangkan saya bakal jadi penulis, saya bakal bisa gabung sama industri penerbitan, saya bakal diundang ke kampus-kampus atau tur ke Gramedia. Itu nggak pernah saya mimpi sama sekali gitu. Ya itu yang membuat saya kembali apa ya? Kayaknya dulu juga nggak ada gitu ya? Kayak dulu gue juga nggak ada apa ya? Income yang didatangkan dari itu atau value yang gue dapat dari menulis gitu. Kenapa sekarang dikasih sebentar sama Tuhan terus diambil lagi, gue malah berhenti. Iya. Itu yang bikin aku sadar akhirnya bang, bahwasanya ya kita nggak bisa hidup beria, kita nggak bisa nebak segala sesuatunya gitu. Yang cuma bisa kita lakukan berhenti atau tetap lakukan. Ya. Pilihannya cuma di tangan Jadi kita. sebelum menulis buku, sebelum menerbitkan buku, Genta ini apa ya istilahnya itu ya? Petualang atau apa sih istilah? Traveler atau dibilang traveler juga tidak terima sih bang. Dibilang pejalan saya juga nggak sebanyak orang jalan. Tapi sebelum menulis buku kan Genta emang keliling. Saya berkegiatan di wisata di alam bebas dulu. Ya jalan kan? Jalan 4 bulan. Terus sempat mampir di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, naik gunung, ya. Memang jelajah alam doang gitu loh, main ke pantai, main ke gunung. Karena ada banyak orang nih hari ini menjalani profesi itu, iya kan? Iya. Itu apa namanya, Gen? Apa ya? Kalau saya bilang traveler, saya juga nggak traveler banget, karena saya dulunya emang backpackeran ya. Backpackeran ya. Saat itu saya backpackeran. Backpackeran sampai pada akhirnya saya ngunggah foto-foto setiap destinasi yang saya kunjungi itu ke media sosial. Dari sana saya bubuhin sedikit tulisan tentang cinta-cintaan tadi. Ya dari sana akhirnya ketemu penerbit dan bikin buku. Jadi buku pertama. Itu tahun 2015. 16 pertengahan. 2016 ya. 2016 ya. Berarti sekarang itu udah 6 tahun, 7 tahun ya? Iya, mau ke 7. Ada fase-fase kepenulisan sebenarnya, Gen, yang ini menurutku ya, opini pribadi sih sebenarnya. Aku juga mau nanya sih sama Bang, apa benar ada fase naik turun grafik apa gimana? Ada nggak Bang? Pastinya sih nggak tahu ya, cuman kayaknya saya tuh ngerasa misalnya nih 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, 10 tahun pertama. Jadi kalau kita udah lewatin 5 tahun pertama, jadi ya kita akan fasenya gini lagi ke sampai 10 tahun lagi gitu. Karena kan di industri itu selalu ada orang baru, selalu ada yang lebih segar, selalu ada yang lebih menarik. Ya berarti kita harus inovasi lagi. Kalau misalnya kita nggak inovasi ya kita akan tertinggal lagi. Hilang. Dan naik turun itu biasa sebenarnya. Bener Bang. Bukuku Gen, ada kok yang nggak laku-laku amat juga ada. Nah itu biasa. Jadi ya tempur lagi aja. Saya terima kasih sih Bang sama Tuhan sebenarnya apa ya. Ya mungkin saya termasuk salah satu orang yang beruntung. Di saat orang lain mungkin memasukkan naskah gitu. Coba penerbitan emang dari awal emang udah niat buat punya buku tapi belum kesampaian sampai sekarang. Nggak ketemu jodohnya. Ketemu penerbitnya. Sementara saya yang tidak memimpikan hal ini gitu loh. Dikasih jalan sama Tuhan gitu. Itu sih yang bikin jadi kayak gue pokoknya harus tetap nulis gitu. Gue pokoknya harus tetap jalan gitu. Mau bagaimanapun ya gue harus tetap nulis. Berarti sekarang yang dikerjain novel? Yang sekarang? Ya. Iya. Udah jadi? Udah. Kapan rencana mau diterbitin? Masih dilema Bang. Masih dilema. Aturannya Mas TP kemarin ngasih waktu di Februari ini. Iya. Tanggal 25 Februari kemarin seharusnya saya udah harus input naskah. Tapi masih saya bilang ke Mas TP, Mas sabar dulu ya. Gitu. Sabar dulu, masih ada beberapa hal yang harus saya revisi. Gitu. Sampai sekarang. Novel berarti ya? Novel apa temanya Gen? Temanya sebenarnya ada sedikit irisan kesehatan mental sih Bang. Tapi nggak terlalu kontras. Tidak terlalu kontras. Aku pengen ngebayangin nulis tentang apa ya? Gimana sih rasanya ketika kita mencintai seseorang dengan gangguan mental? Ini masih romance ya? Romance. Masih romance. Genta kan cukup lama nih tinggal di Jogja, Gen. Iya Bang. 2-3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Apa yang pelajaran yang Genta dapat nih di Jogja
yang sebenarnya banyak ya, banyak yang banget nggak kita punya di Padang ini. Wah, banyak. Soal industri kreatif lah, Gen. Oh, di industri kreatif, kalau bicara industri kreatif jauh sih Bang. Antara Padang dengan Jogja. Kenapa saya bilang di sana? Karena di sana orang tidak takut untuk ilmunya dicuri. Pertama, mereka mau gerak bareng dan tidak takut untuk tertindih. Tidak masalah untuk terperangkap di dalam. Kalau di Minang kan taimpi nandak di ateh, takurung nandak di luar gitu. Orang kita maunya bebas, senang. Kalau di sana mau gerak bareng-bareng meskipun sakit pun orang jadi di sana mau. Gitu. Tapi sekarang kan ini ya, ada fenomena baru sebenarnya. Kesadaran kita di Sumatera Barat juga udah mulai terbentuk sebenarnya. Benar. Apalagi di saat ini generasi muda ya. Generasi muda tuh kita udah sadar lo nggak bisa gede sendiri gitu. Kalau lo gede sendiri ya nggak ada gunanya juga. Bener. Gitu. Mungkin lo dapat duit, dapat kepuasan pribadi, tapi nggak berefek juga. Gitu. Relasi dia jadi kurang kan sebenarnya. Gitu. Karena kan mau nggak mau sebagai pekerja kreatif kita butuh berkolaborasi dengan orang lain. Butuh orang lain. Entah kita butuh diulas sama siapa gitu, butuh nanti kapan-kapan diwawancarain siapa. Itu kan sebenarnya bicara tentang koneksi kita. Iya, minimal bertukar pikiran. Bertukar pikiran, benar. Karena dengan bertukar pikiran kita jadi tambah fresh lagi nih, bener. Ada ide-ide baru. Ada masukan baru kan, ada yang ngoreksi juga. Kalau nggak kita jadi kayak orang yang paling bener aja tuh Bang gitu. Iya. Gue dulu ngerasain itu Bang. Aku ngerasain itu dulu banget. Jalan sendiri, tiba-tiba nggak ada yang ngoreksi. Karena orang juga enggan. Dia nggak punya ikatan emosional dengan kita. Dia mau ngasih masukan pun malas gitu. Sekarang media sosial gimana, Gen? Apa yang kita lakukan di media sosial? Setelah vakum sekarang aktif lagi kan? Iya, sebenarnya kemarin aku sempat mempelajari Bang. Soalnya kita sama-sama tahu bahwasanya Instagram sudah beda algoritmanya. Beda lah gitu loh. Bisa aku katakan ya nggak bisa diharapin lagi lah gitu. Meskipun ya sulit Bang buat bangun sekarang di Instagram. Kenapa ya? Karena semakin banyak user kali ya. Pertumbuhan user juga kemarin aku baca berita terakhir itu ya pertumbuhan usernya meningkat sebenarnya. Nah di sana itu jadi kayak banyak yang baru-baru. Iya yang baru. Yang segar. Gitu. Bener. Pertumbuhan user meningkat, terus itu pasti juga berdampak ke kreator yang ke orang-orang. Terus aturan yang dia perlakukan gitu. Cara dia mempelajari konten dan segala macamnya itu juga bertukar. Kalau dulu kan kita punya patokan Bang gitu. Genta main TikTok nggak? Main. Gimana Genta ngerasa TikTok lebih enak sekarang? di TikTok sekarang Bang. Lebih punya power ya? Lebih punya power pertama. Terus juga ya kita dikasih bayangan misalnya ya di TikTok kita bicara cuma algoritma musik terus juga apalagi kalau tulisan gampang diserap di sana Bang. Gampang diserap ya? Gampang diserap, karena enak mudah bacanya, ada backsoundnya, terus juga bisa dikasih banyak ornamen yang menambah keestetikan dari konten tersebut gitu loh. Kalau konten romance ya oke banget lah ya. Oke banget Bang. Bicara tentang TikTok tuh kayaknya perpaduan yang klop banget kan. Tulisan cinta dengan background yang estetik, dikasih backsound yang rada merintih. tapi kesalahan kita sih. Kesalahan kita kan ya. Kayak kesalahan saya juga kan. Kita nggak menyadari itu dulu ya. Maksudnya kita nggak menyadari kekuatan media sosial TikTok itu sekuat itu ternyata. Bener. Andai waktu siapa namanya? Si Bowo. Siapa sih namanya waktu itu? Ya, Bowo. Iya. Di saat orang mencaci dia semua itu harusnya kita ikut juga tuh. Harusnya kita udah main. Jauh tertinggal sebenarnya Bang gitu. Kalau enggak, kalau si Bowo kita sama-sama main sama si Bowo, sekarang kita udah punya kekuatan massa sebenarnya. Iya, betul. Yang bakal menunjang karya-karya yang kita bikin. Justru gini, ketika kita berkarya di media sosial, kita punya karya, kita punya value, itu jadi nilai plus dibanding orang-orang yang cuma ngejar viral, konten berulang-berulang nggak ada value-nya gitu. Karena viral tuh pijakannya rapuh nggak sih Bang? Iya rapuh. Iya. Habis viral mau ngapain? Nggak ada pondasinya. Iya. Terus habis viral kadang kita nggak siap. Iya, nggak siap. Mau diundang sama Hitam Putih mau ngomong apa ntar? Hitam Putih nggak ada lagi. Iya misal gitu. Diundang sama salah satu televisi. Podcast Deddy Corbuzier. Kita nggak punya kapasitas atau nggak bisa komunikasi dengan baik. Karena kreativitas itu ada prosesnya. Bener Bang. Kreativitas itu ada tahapannya.
kita nggak bisa langsung di atas gitu. Ya kalau kita nggak melalui proses kreativitas, yang kita nggak punya fondasi. Sesederhana kayak inilah Bang. Dulu aku pertama kali ngisi acara, waduh itu tremor bukan main Bang. Berasa mau meninggal, menit-menit awal tuh. Sibuk, perbaikin kabel kan. Kabel mic, ini mic-nya kenapa ya? Padahal cuma buat ngerileksin diri. Karena waktu itu mungkin belum punya belum punya ilmu yang cukup. Bener. Untuk tampil di depan orang yang nggak dikenal lagi kan. Jadi kayak punya ketakutan nanti kalau orang nanya kayak gini, aku bakal jawab apa ya? Nanti orang kalau nanya kayak gini, mau jawab apa? Tapi dibalik itu semua itu baik ternyata Bang. Tekanan tadi yang bikin kita jadi tambah belajar. Aku jadi lebih banyak baca dulunya, gara-gara itu takut nanti orang nyerang. Kan kita nggak pernah tahu Bang, lihat orang datang ke acara itu buat apa aja. Ada yang buat nambah ilmu, ada yang emang cari hiburan. Nah Asia banyak yang ngetes. Iya. Kalau aku sih mandangnya gini, kita tuh nggak harus tahu semua hal, tapi kita harus bicara yang kita tahu. Bener. Ya. Kita nggak perlu paham semua hal, tapi kita harus bicara apa yang kita paham. Apa yang kita tahu? Hal-hal yang nggak kita tahu, hal-hal yang nggak kita paham, ya udah ngaku aja. Iya. Nggak ada salah kok kalau kita dipandang bodoh di satu bidang, karena kita bisa unggul di bidang yang lain. Soalnya dulu waktu aku ngisi acara di mana ya Bang? Kan baru ya? Bukan. Waktu di Brawijaya apa nggak salah. Ini ngisi acara di sana itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya di luar konteks tema acara gitu. Sementara bukan kapasitas aku buat jawab gitu. Ya aku jelaskan saya tidak punya background pendidikan seperti itu. Kalaupun kalian butuh jawaban dari saya nggak bisa jawab karena itu bukan porsi saya untuk menjelaskan gitu. Memang saya menulis gitu loh, dan saya berangkat dari keinginan pribadi tanpa pendidikan akademik ya belajar otodidak gitu. Kalau kalian tanya tentang proses kreatif gitu ya, saya bisa jelasin. Tapi kalau misalnya pertanyaannya di luar itu dan apalagi menyerempet ke sisi akademik itu saya nggak bisa. Yang belum kita sampai ke sana misalnya ya. Sampai akhirnya di sana jadi kayak semacam debat panjang Bang gitu. Sampai ya apa beda orang bisa main gitar, dia pandai mahir main gitar, tapi dia punya gelar kuliah di ISI Padang Panjang lah, punya gelar di balik namanya. Sama orang yang dia mahir juga main gitar, hebat juga main gitar, tapi dia nggak punya gelar. Sampai saya tanya kayak gitu ke dia, bedanya apa gitu. Ketika orang yang punya gelar di balik namanya ditanya tentang tentang gitar, dia harus mampu menjelaskan secara teori. Soalnya kalau dia nggak bisa menjelaskan, dia berdosa, di balik namanya ada gelar. Nah, ketika kita yang otodidak, misalnya belajar gitar, kita belajar sendiri, ngeliat YouTube dan segala macamnya, ditanya tentang teori, ya kita nggak bisa menjawab, itu sah-sah saja, karena kita tidak memfokuskan diri. Kita bisa mainin. Kalau misalnya orang tanya, ini apa ya, kita tahu itu untuk gunanya untuk apa. Mungkin secara bahasa teoritisnya kita belum tahu misalnya ya. Nah itu yang kadang membuat aku jadi kayak, apalagi di dunia penulis ya Bang ya, banyak banget aku lihat misalnya teman-teman yang baru nulis itu udah ketika dia punya karya udah takut duluan gitu. Karena gini juga Gen, ada orang yang berusaha berusaha terlihat sempurna. Bener Bang. Ketika kita berusaha terlihat sempurna ya orang pasti akan ngejar kita. Karena kita misalnya merasa tahu semua hal, orang pasti akan tanya kita. Dan itu wajar. Tapi ketika kita mengakui kita punya kelemahan yang lain, kita fokus di hal yang kita unggul aja, ya nggak masalah. Toh di kantor-kantoran nggak semua karyawan kok harus bisa semua bidang pekerjaan. Yang penting itu dia bisa bidang yang dia kerjakan, jadi tanggung jawab dia. Ya itu aja sih. Nggak harus semua kerjaan dia kerjain. Ya nggak harus semua kerjaan. Ada bidang-bidangnya kan. Iya sih Bang. Gen. Setelah semua proses drama panjang kehidupan yang kita lalui, masih yakin nggak jadi penulis? Yakin Bang. Meneruskan berkarya jadi penulis? Yakin. Tapi mungkin akan sedikit beda ke depannya. Beda dalam artian, ya saya harus punya satu usaha di luar menulis mungkin Bang. Agar ketika menulis pun tidak terlalu kalau bicara terlalu menghasilkan itu komersil banget nggak sih kesannya? Ya nggak masalah dong. Ya nggak masalah kan. Ketika kita kerja, soalnya saya kerja butuh makan kan, butuh konsumsi gitu. Bener. Iya kalau misalnya setidaknya kehidupan goyang di
pemasukan kurang dari dunia tulis, setidaknya saya ada plan lain, Bang. Ada pintu lain ya. Ada pintu lain yang bakal menyokong gitu. Kalau misalnya saat ini mungkin ya cuma di dunia tulis dan keadaan seperti ini, saya benar-benar jadi kayak gampang depresi, mikir ini waduh berat deh pokoknya Bang kepala. Tapi untungnya ya saya masih punya semangat seperti semangat saat saya menulis dulu di awal-awal. Berarti sekarang ada berapa naskah nih yang udah jadi? 2 Bang. 2 ya? Iya. Kapan rencananya diterbitin kan? Pastinya tahun ini Bang, tapi untuk bulan belum tahu. Oke. Genta. Makasih ya udah cerita diceritain. Iya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Amin. Kita selalu punya obrolan kok Bang. Iya, dan ditunggu bukumu. Siap. Lebih produktif lagi dan selalu sehat-sehat ya. Semoga bisa nyusul Bang Boy juga main YouTube ke depannya. Iya. Amin. Amin. Teman-teman, terima kasih udah nonton Ceritain episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa ikuti Genta di akunnya Genta Kiswara dan saya di Boy Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.